Benarkah jodoh, rezeki, nasib sudah tertulis di Lauhil Mahfuz? Akan Allah merubah nasib seseorang? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir itu dua, saudaraku. Ada pilihan, ada yang tidak pilihan. Abdul Somad menjadi orang Melayu. Ustadz Dr. Muhammad Safi Antonio menjadi keluar rahim dari seorang Tionghoa. Saudaraku keluar dari rahim orang Sunda. Itu kita request milih atau Allah yang milih? Allah milih. Karena tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tak ada. Kita tidak bisa memilih. Maka tidak boleh kita ejek orang karena sukunya. Kebetulan saya masuk ke dalam perut orang Melayu. Saya pun jadi orang Melayu. Kau nak ke mana? Nak ke sana. Masuk ke dalam perut orang Jawa. Pripun kapari apik wis perang-perang dinoro tako kene. Nah, ini semua adalah pilihan Allah. Tapi ada yang sifatnya pilihan saya. Antara minum di gelas atau minum di botol. Ya terserah saya. Terserah saya. Allah pinjamkan saya telinga, Allah beri saya mata, Allah beri saya kudrat, Allah beri saya iradat. Ustaz minum yang mana? Saya minum yang gelas. Kenapa Ustaz enggak minum botol? Mubazir, kalau sisa nanti pulangkan sayang. Jadi yang botol saya bawa. Ini namanya pilihan. Nah, begitu. Ini dari mana ini Ustaz dalil mengatakan takdir ada pilihan? Ini lembah. Ada wabah penyakit taun, namanya penyakit taun, bahasa kitanya pes. Umar bin Khattab panglima perang. Kata Umar bin Khattab, di sini ada wabah taun, kita pindah ke sana. Sahabat yang lain tidak mau. Ini takdir Allah, harus kita terima. Apa kata Umar? Kita pindah dari takdir yang tidak baik kepada takdir yang baik. Oleh sebab itu jangan katakan, ini banyak sekarang mengkambing hitamkan Allah, mengkambing hitamkan takdir. Mahasiswi dengan penuh kesadaran, pacaran, buat dosa, habis itu hamil, pulang ke kampung, orang tua marah. Kenapa kamu hamil gak nikah? Ini sudah takdir Allah, Pak. Kata Nabi Muhammad SAW, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat. Artinya takdir yang dituliskan oleh Allah sudah diangkat, tidak akan ditulis kembali. Semua di antara kita takdirnya sudah berada di Lauhil Mahfuz. Semua di antara kita dari awal kita lahir sampai kita mati semuanya sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Rufi'atil aqlam, dan itu sudah diangkat, tidak akan ditulis kembali. Wa jaffatis suhuf, pena-pena pun sudah mulai mengering. Artinya tidak ada mungkin bisa dihapus atau diubah-ubah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa maksud daripada Nabi Muhammad SAW mengatakan la yaruddul qada illa du'a? Tidak bisa mengubah suatu takdir kecuali doa. Di sini para ulama mengatakan Lauhil Mahfuz, takdir yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang asli, tidak akan diubah sekalipun. Namun ada lauh, papan, catatan amalan kita, takdir-takdir kita selain daripada Lauhil Mahfuz, yang ini bisa berubah sesuai dengan ketentuan Allah, menggantungkan kepada doa kita. Ini maknanya para ulama mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Haknya Allah untuk menghapus takdir seseorang dan menetapkan takdir seseorang, wa indahu ummul kitab. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memiliki satu catatan yang tidak akan dihapus, yaitu Lauhil Mahfuz. Ada catatan yang lain yang itu bisa dihapus dan yang bisa tidak dihapus. Nanti akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini catatan asli yang sudah aku berikan kepada kalian. Catatan Lauhil Mahfuz ini yang sudah aku tentukan kepada kalian dari kalian sebelum lahir. Catatan yang diubah oleh Allah akan ditunjukkan bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengubah catatan tersebut karena doa-doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apakah benar dengan kita terus berdoa bisa merubah takdir yang sudah digariskan oleh Allah? Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan ini sabda yang azim, sabda yang betul-betul manfaat buat umat. Memang ada beberapa takdir yang kita nggak bisa rubah. Ya salah satunya ketetapan kita menjadi laki atau perempuan, kita nggak bisa meminta sama Allah. Ya berubah diri jadi perempuan kalau kita laki-laki atau sebaliknya nggak bisa. Kita meminta sama Allah untuk ditakdirkan menjadi ibunda para anbiya, para nabi dan rasul, ya nggak mungkin ya. Kita minta sama Allah sesuatu yang mungkin, gitu lah. Nah sesuatu yang mungkin inilah yang boleh kita minta. Jadi memang betul kalau kita tercipta dalam keadaan bodoh sambil belajar, kita meminta sama Allah dijadikan orang yang pandai, bisa berubah. Sekarang negeri kita banyak ujian yang tak kunjung usai. Yuk berbenah diri anak bangsa, udah saatnya kita bergandeng tangan. Yuk kita memajukan negeri ini, bukan saling menghujat, saling mencaci. Bantu pemerintah dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Sambil berdoa bisa, insya Allah. Lawang bambu runcing bisa mengusir Belanda yang senjatanya canggih kok. Kenapa sekarang kita mampu beli senjata canggih kok kita terpuruk? Melawan orang yang cuma bawa bambu runcing kita nggak sanggup. Bisa, Nabi yang mengatakan seperti itu. Jadi tinggal siapa yang berdoa dan bagaimana dia berdoa. Karena yang namanya doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Nah kalau sudah bicara ibadah, pasti Allah perintahkan, pasti Nabi contohkan. Apa perintah Allah? Ud'uni astajib lakum. Ni-nya itu mufrad. Berdoalah kepada aku saja, berarti tidak ada kesyirikan. Kul huwallahu ahad, baru Allahu somad. Esakan Allah, baru kau minta Allah as-somad. Ada teknik kata Allah. Nabi ajarkan banyak beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, baru dia berdoa. Boleh bertawasul dengan amal soleh, menutup dengan solawat, minta orang-orang soleh mendoakan kita yang masih hidup, minta orang tua memberikan keberkahan dalam bentuk doanya. Semua diajarkan. Kalau sudah begitu nggak ada yang nggak mungkin. Dunia ini alam kemungkinan. Dunia ini alam kemungkinan. Hati anak Adam kata Rasul di antara dua jari Ar-Rahman. Allah bolak-balikan hati manusia, makanya ada doanya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Apa korelasi bahwa Allah sudah menetapkan takdir 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan dengan hadis bahwa silaturahmi dapat menambah rezeki dan umur dan doa dapat merubah takdir? Jadi dalam hadis la yaruddu qada illa doa, tidak ada yang bisa menolak qada kecuali apa? Doa ya. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwasanya takdir itu bisa berubah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Kata Allah, Allah menghapus takdir yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan takdir yang Allah kehendaki, dan di sininya ada umul kitab, ada lauhil mahfuz. Oleh karenanya, takdir yang tidak pernah berubah yang di lauhil mahfuz. Adapun takdir yang dicatat oleh malaikat ini bisa mengalami perubahan. Ya, dan proses perubahan itu semuanya sudah ada di lauhil mahfuz. Malaikat tidak tahu isi lauhil mahfuz, yang tahu isi lauhil mahfuz cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, waktu misalnya si Paijo, ada orang sih namanya Pejo, saya takut dia tersinggung. Nggak ada kan? Kalau saya bilang Agus mungkin ada, tapi kalau Pejo mungkin nggak ada. Si Pejo ini waktu dalam kandungan, dalam hadis disebutkan, fayursalu ilaihi malak, diutuskanlah malaikat kepadanya. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mencatat takdir si Pejo yang masih dalam janin. Bikadri rizkihi, wa ajalihi, wa amalihi, wa syakir am sa'id. Suruh catat rizkinya berapa, ajalnya berapa, amalnya bagaimana, bahagia atau sengsara. Kalaulah malaikat catat si Paijo ini tinggal di Denpasar, umurnya 62 tahun, tewas habis 62 tahun. Kemudian rezeki dia dari lahir sampai meninggal taruhlah 1 M, cukup untuk dia hidup selama dari sampai meninggal dunia. Benar, ini catatan malaikat. Malaikat catat nih, tidak berubah. Tahu-tahu kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasir rahimah.
Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia sambung silaturahmi. Ternyata si Pak Ijo ini pada umur 25 tahun dia suka nyambung silaturahmi. Dia berbakti kepada ibunya, dia berbakti kepada bapaknya, dia telepon kakaknya, dia beri hadiah kepada bibinya, dia kunjungi tantenya, dia sering beri hadiah kepada ponakan-ponakannya. Sering nyambung silaturahmi, sering telepon saudaranya. Ya. Akhirnya Allah bilang malaikat itu ganti tuh. 63 ganti 100. 62 jadi berapa? 100 tahun. Kebanyakan kali. Tambah ya enggak, 80 aja. 62 jadi berapa? 80 tahun. Kenapa? Nyambung silaturahmi. Itu 1 M ganti jadi 40 M. Kenapa? Dia suka nyambung apa? Silaturahmi. Jadi proses perubahan. Tadinya malaikat catat 1 M dirubah jadi 40 M. Tadinya umur 62 jadi 80 tahun. Ini semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Paham? Jadi yang berubah yang ada di takdir dicatat apa? Malaikat, dan malaikat tidak tahu isi takdir yang ada di Lauhil Mahfuz. Paham maksudnya? Makanya antum kalau ingin banyak rezeki, ya antum nggak tahu takdir antum seperti apa. Ingin banyak rezeki, antum tempuh 2 cara. Cara pertama bekerja. Kalau dapat rezeki, cara kedua tempuh cara-cara yang syar'i yang di luar nalar kita. Contohnya seperti apa? Seperti nyambung silaturahmi. Saya ketemu dengan satu orang waktu di Melbourne, di Australia. Ada orang umur 83 tahun, ikut pengajian terus sehat. Saya ingin tahu rahasianya apa. Saya bilang, Pak, Bapak ini Masya Allah umurnya panjang. Berapa umurnya? 83 tahun. Apa rahasianya, Pak? Kata dia, Ustadz orang kedua yang tanya. Yang pertama orang Perancis atau orang mana? Ustadz orang kedua. Rahasianya Ustadz harus makan sedikit. Wah, saya susah kalau gitu. Saya tanya lagi, ada orang umur 70 tahun masih kelihatan seperti 55 tahun. Keluarga saya tanya, gimana Om bisa ini? Om membahagiakan kedua orang tua Om. Waktu itu Om pernah tanya sama ibu mau apa? Apa cita-cita ibu? Kata ibunya, saya ingin naik haji. Langsung Om daftarkan. Bapaknya juga bilang, Bapak juga mau. Ya sudah, saya daftarkan dua-duanya. Mereka di luar haji. Alhamdulillah sekarang Om sehat, rezeki lancar. Kenapa? Berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, kalau Anda menyambung silaturahmi, insya Allah rezeki Anda lancar, umur juga apa? Panjang. Maka saya sering sampaikan, ya, lihat orang-orang Arab itu umurnya panjang-panjang. Banyak orang Arab umurnya 80, 90. Saya ketemu orang seperti itu. Ada yang umurnya 100, ada yang 100 lebih, ya. Luar biasa. Saya punya teman waktu datang ke Indonesia dari Madinah. Saya tanya sama dia, "Kamu berapa bersaudara?" Kata dia, "Kami 50 bersaudara." 50 bersaudara. Bapak saya mungkin umurnya 100 tahun, saya masih punya adik umur 6 bulan. Luar biasa. Masih punya adik umur berapa? 6 bulan. Kalau antum kayaknya nggak mungkin. Mungkin tapi susah sekali ya. Saya tanya, "Kamu anaknya berapa?" Kata dia, "Firanda." "Kau tanya sekarang apa tahun depan?" Saya bilang, "Apa bedanya?" "Kalau sekarang anak saya 10, kalau tahun depan 13." "Kok bisa?" "Istri saya 3 hamil semua." Jadi kalau orang nyambung silaturahmi, insya Allah Pak, umur panjang, dijauhkan dari penyakit dan macam-macamnya. Jadi seorang mungkin dia ingin kerja, pagi-pagi ditelepon ibunya, "Gimana kabarnya Bu? Gimana sehat atau Bu?" Ibunya, "Iya saya doakan Nak." Akhirnya dia pergi. Harusnya dia hari itu ditakdirkan nabrak truk. Gara-gara dia telepon ibunya nggak jadi, dia tabrak pohon pisang nggak jadi mati. Kenapa? Allah panjangkan apa? Jadi kita cari rezeki dari sebab-sebab yang materi, real, kerja, buka inilah, buka anulah, tapi juga ada sebab-sebab yang di luar nalar kita, yaitu berbakti kepada orang tua, nyambung silaturahmi, telepon tante, telepon bibi, kasih hadiah kepada mereka. Kata Allah, "Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba." Orang yang memberikan harta kepada kerabatnya padahal dia cinta kepada harta tersebut. Silaturahmi butuh apa? Butuh pengorbanan. Saya sering silaturahmi, Ustaz, apa? WhatsApp-an saja gratis. Yang paling saya pernah dengar cerita paling lucu ya, waktu kemarin musim mudik. Kata dia, "Ustaz, ada orang dia tidak iktikaf Ustaz karena ingin silaturahim. Jadi iktikaf mudik pulang ke kampung. Sebagian orang waktu mudik dia bawa kaleng regal, kongguan. Roti apa? Kongguan. Nanti dia sampai ke rumah orang tuanya dikasih beras 2 karung. Jadi modal kongguan pulang bawa apa? 2 karung. Ini ngerampok orang tuanya. Antum dikasih beras ambil, tapi kasih duit juga sama orang tua. Jangan pelit. Orang tua sudah nunggu-nunggu malah ngambil apa? Modal kongguan, ambil beras 2 karung. Ada orang seperti gitu.
Jadi intinya antum tidak tahu takdir antum. Gampangannya kalau saya tafsirkan hadis Nabi seperti barang siapa ingin rezekinya panjang, rezekinya banyak, umurnya panjang, maka sambung silaturahmi. Sama seperti saya bilang, barang siapa yang ingin kenyang ya makan. Ini sebab yang zahir, ingin kenyang ya apa? Makan. Kalau nggak makan ya nggak kenyang. Nanti kalau ingin rezeki lancar ada sebabnya cari rezeki, sebabnya nyambung apa? Silaturahim. Bukan berarti kalau Anda makan takdir berubah, tidak. Itu sudah ditakdirkan, Anda makan sudah ditakdirkan. Paham? Maka ada tanda-tanda jika seseorang adalah jodoh kita. Jadi gini, takdir ada dua macam, ada ikhtiar, ada mutlak. Takdir mutlak Bapak Ibu sekalian tidak ada campur tangan kita di situ. Misal, lahir dari rahim ibu siapa ibu kita, siapa ayah kita nggak bisa milih. Lahir ini ibumu, ini ayahmu. Anak kita nggak bisa milih. Fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, kuping mendengar tadi, kemudian lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kaki melangkah. Ini semua sudah tidak bisa diubah. Nggak ada orang bisa makan dengan matanya, ya, melihat dengan telinganya, nggak bisa. Sistem alam, pergantian siang malam, hujan, musim, tidak bisa dilawan, itu mutlak. Termasuk dalamnya adalah sebagian rezeki dan ajal. Ini nggak ada campur tangan kita. Rezeki termasuk misalnya air sama teh ini saya nggak pernah pesan, lalu dikasih. Kita lagi duduk di rumah dikasih makanan. Orang tua kita banting tulang, kita dapat warisan. Mutlak datang kepada kita. Ini mau tidak mau akan datang rezeki ini. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa yang meninggal dunia kecuali rezekinya akan dilengkapkan. Maksudnya rezeki mutlak. Ada yang takdir kedua namanya ikhtiar. Ikhtiar ini berhubungan dengan perilaku seorang hamba, pilihan dia. Seperti makan, minum, aktivitas sehari-hari, tidur. Masuk dalamnya menikah. Masuk dalamnya juga memilih kebenaran dan kebatilan. Masuk Islam atau tidak. Itu namanya takdir ikhtiar. Artinya Allah catat di Lauhul Mahfuz tapi sesuai dengan pilihan hamba itu. Dia yang milih, dia yang tentuin. Misal saya mau menikah dengan A, B, C, lalu saya pilih si B. Pilihan saya. Allah SWT cuma berikan petunjuk, cari yang baik, yang beriman, gitu kan? Mau lebih jelas istikharah, saya akan berikan petunjuk. Tapi pilihan dia, itu namanya takdir ikhtiar. Dalam masalah jodoh ini ikhtiar kita. Ikhtiar. Dan kita pada saat tidak mau, salah kalau ada orang bilang jodoh saya belum datang, ini keliru. Pertanyaan saya kepada orang yang berkata seperti ini, berapa banyak orang yang telah Allah utus Anda tolak? Yang putih datang gak mau, yang hitam datang gak mau, yang gemuk gak mau, yang pendek gak mau, maunya apa ini? Rewel dia sendiri. Gak mau yang ini, terlalu gemuk, baik Allah kirim yang kurus. Terlalu kurus, ya. Datang yang tinggi, ini terlalu tinggi, banyak, dia yang nolak. Coba kalau dia tangkap sinyalnya Allah Subhanahu Wa Taala, oh ya ini sudah datang orang melamar, oh ini orang yang saya cenderung, istikharah, Allah akan mudahkan jalannya. Jadi tidak ada tanda khusus kecuali kita sudah tahu orang itu datang misalnya, atau memang ada kecenderungan mengungkapkan ingin menikah, kita tinggal istikharah, Allah tinggal mudahkan. Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar. Allah siapkan fasilitas doa, tinggal kita mau lakukan atau tidak kan. Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita. Masalah ijabahnya ini mutlak, takdir mutlak, ijabahnya karena dari Allah. Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat. Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Ud'u rabbakum muqinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian, ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai. Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah. Hanya saja melalui dari 3 tahapan. Di musim haji, di musim umrah, di Ramadan. Dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa. Di mana semua doa-doa itu? Banyak orang yang belum melihat hasilnya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah. Asal dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta yang haram, dan dia seorang muslim. Ini syarat-syarat mutlaknya. Tentu diikuti dengan keikhlasan. Maka bisa saja Allah kasih langsung. Dia minta, ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah mudahin, Allah mudahin. Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki. Tapi ingat, ada proses. Kalau Bapak lapar nih, terus Bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba? Minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih, ya Allah capek, letih, Allah hilangkan.
Dengan cara tidur dulu, istirahat, nggak langsung hilang spontanitas. Jadi ada proses. Nah, ijabah dari Allah datang ada prosesnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yusraf an husu, bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia, hilang, nggak jadi kena. Bisa saja mungkin ada orang niat jahat, orang niat buruk, Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya. Allah sudah tahu nih, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa. Dan yang ketiga, Allah simpankan ya, dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang. Jadi ada orang berdoa sama Allah SWT, Allah kasih. Tapi bertahap Allah kasih itu. Misal minta dibukakan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya. Setahun dia baru punya ini, punya itu, punya. Tapi ada prosesnya kan, dikasih bertahap. Dan ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikasih tahapan itu. Ada riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana nih? Kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Takdirnya nggak bisa, orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, nikah dengan akhwat yang hafizoh dari pesantren apa gitu, kan kayaknya takdirnya nggak. At-thayyibin at-thayyibat, orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu nggak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah nggak sebufu, nggak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Takdirnya mungkin kita emang gak layak untuk dia, tetapi dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengganti takdir.